Halo sahabat makna dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa bersama dalam program Sate Bang Jack. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk duduk diam di hadapan Tuhan dan mendengarkan sabdanya. Bacaan hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Di akhir bulan April tahun 2019 di Yogyakarta, diputar film The Avengers Endgame yang mengisahkan pertarungan antara Avenger dengan Thanos yang mampu memusnahkan separuh populasi dunia dengan jarinya. Pertarungan yang sengit dalam film tersebut diakhiri dengan Tony Stark, sang Iron Man yang mengorbankan diri untuk melindungi manusia dari niat jahat Thanos. Waktu melakukan aksi penyelamatannya, ada kalimat penting yang dikatakan oleh Tony Stark. I'm Iron Man. Saat dia berhasil melawan Thanos sebagai pengakuan bahwa ia benar-benar seorang pahlawan super, dikenang karena kekuatan dan ketangguhannya dalam melawan musuh. Pengikraran diri Tony Stark akan selalu diingat oleh para penggemarnya, yang tentu juga mengagumi dirinya. Hal yang berbeda justru ditekankan oleh Yesus kepada para pengikutnya yang tentu juga mengagumi dirinya, yaitu tentang penderitaan dan kebangkitan dari antara orang mati di hari ketiga yang harus dialami oleh Sang Mesias. Yesus membuka pikiran mereka agar mereka memahami apa yang sebenarnya sedang Yesus lakukan di dunia. Sebagai seorang Mesias, berbeda dengan pahlawan super di cerita Avengers, Yesus bukan hanya menekankan jati dirinya sebagai sosok yang kuat sehingga bisa mengalahkan maut, bisa bangkit. Yesus juga menekankan bahwa seorang Mesias harus menderita. Mengapa hal ini begitu penting untuk Yesus sampaikan pada para murid? Perdebatan tentang Yesus itu, Allah atau manusia masih sering terdengar. Apalagi jika sudah membahas tentang kebangkitannya. Wajar Yesus bisa mengalahkan maut, karena ia adalah Allah yang pura-pura menjadi manusia. Pemikiran demikian mungkin pernah kita dengar atau kita ucapkan sendiri. Tetapi bagi saya saat ini, saya percaya bahwa Yesus adalah 100% manusia. Ia dilahirkan oleh seorang ibu. Ia hidup selayaknya manusia, setidaknya itu yang saya temukan di Alkitab. Dan saya juga percaya bahwa Yesus 100% Allah karena kemahakuasaannya dalam menyatakan cinta kasih khusus dalam pengorbanannya di kayu salib. Lalu, bagaimana bisa ada sosok yang punya dua identitas sebagai Allah sekaligus manusia? Hal tersebut tidak dapat dipahami nalar. Memang demikianlah karya ilahi. Tidak selalu dapat dipahami dan diuraikan seturut nalar manusia. Mengapa? Nalar manusia masih punya batas untuk memahami karya dan kinerja Sang Ilahi dalam dunia ini, khususnya dalam kisah Sang Mesias Yesus Kristus. Sosok yang dipakai Allah ini justru manusia yang sangat kesakitan ketika disiksa, sangat sedih ketika ditinggalkan, dan sangat pasrah ketika kematian menjemputnya. Bagian ini dialami oleh Sang Mesias yang diutus Allah, sama seperti penderitaan-penderitaan yang dialami oleh seluruh manusia yang Allah ciptakan. Penderitaan tersebut tak selalu bisa dicegah, tetapi melalui cerita Yesus Kristus, Allah meyakinkan manusia bahwa penderitaan itu tak akan mengalahkan kuasa-Nya. Akan selalu ada kebahagiaan yang Allah hadirkan untuk melepaskan kita dari setiap kesedihan, kepedihan, ketakutan, kesakitan, dan keputusasaan. Perjuangan Yesus dalam pengorbanannya di kayu salib merupakan gambaran perjuangan manusia dalam menjalani kehidupan. Penderitaan itu tak selalu dapat dihindarkan. Ketika tak dapat dihindarkan, Allah ingin umat-Nya memilih jalan seperti yang Yesus pilih, berani menderita dan percaya bahwa Allah beserta. Kita pun pasti akan mengalami kebangkitan dalam bentuk dan porsi pewartaan kabar baik yang sesuai dengan karya Allah. Setelah mengutus para murid dan menyampaikan berkat-Nya,
Yesus Kristus terangkat ke sorga. Momen kenaikan Yesus Kristus ke sorga merupakan momen estafet tugas pewartaan kabar baik. Meski gurunya harus pergi jauh dari mereka, tetapi para murid sangat bersukacita. Mereka tahu bahwa Sang Mesias itu benar-benar juru selamat bagi kehidupan mereka. Memang bukan seperti Mesias yang mereka bayangkan selama ini, tetapi Ia adalah juru selamat yang diutus Allah untuk menyampaikan keselamatan, pengharapan, serta kesukacitaan dalam menjalani kehidupan di dunia. Perasaan sangat bersukacita yang dirasakan para murid merupakan karya Allah di dalam diri mereka. Mereka yang telah mengenal dan mempercayai Yesus Kristus yakin dan bersukacita atas keselamatan yang mereka terima. Keyakinan itu membuat mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kepergian Yesus ke sorga adalah bagian yang melegakan bagi para murid. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu benar-benar kembali ke tempat asalnya. Itu berarti bahwa Ia benar-benar Allah. Jika Ia benar-benar Allah, apalagi yang perlu diragukan dari setiap perkataannya pada para murid? Mereka bukan hanya mendengar kabar baik dari kitab-kitab yang mereka baca. Mereka bukan hanya mendengar pengajaran dari para imam di bait Allah. Mereka langsung mendengar dan menyaksikan kabar baik dari Allah itu sendiri. Allah yang turun dari sorga datang ke dunia untuk menyatakan kabar baik. Kemudian kembali ke sorga sambil disaksikan oleh mereka. Kenaikan Yesus Kristus adalah momen melegakan karena murid-murid dilepaskan dari segala keraguan tentang sosok yang mereka ikuti. Dan yang terpenting, murid-murid diberkati untuk senantiasa menjadi saksi bagi dunia atas kabar baik yang telah diwartakan Yesus Kristus kepada mereka. Hari kenaikan Yesus Kristus kiranya dapat kembali meneguhkan kita untuk berani menghadapi penderitaan dan percaya akan kebangkitan yang Allah siapkan bagi kita. Kiranya kita juga senantiasa bersukacita mewartakan kebaikan-kebaikan yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita kepada sesama yang ada di sekitar kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kenaikan-Mu ke surga menghapuskan keraguan kami atas Engkau. Engkau sungguhlah Tuhan pencipta seluruh dunia dan pemilik kehidupan. Amin.